ayat 1 sampai 5. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. 2, Bercaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kau telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 3, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi dan 6 tahun lamanya engkau harus mentinggi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. 4, tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, perhentianmu, suatu sabat bagi ladangmu janganlah taburi dan kebun anggurmu janganlah kau tinggi. Ayat 5, dan apa yang tumbuh sendiri dari perbuayanmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pohon anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Amin. Ayat 6, hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. 7, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. 8, selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. 9, lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. 10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memakmurkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Dan itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Amin. 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 Ayat 11, tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. 12, karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. 13, dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. 14, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. 15, apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Amin. 16, makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. 17, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. 18, demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. 19, tanah itu akan memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang, dan diam di sana dengan aman tentram. 20, apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu?
Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Amin. 21. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. 22. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Penebusan tanah. 23. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. 24. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. 25. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Amin. Ayat 26, apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu, sehingga didapatkannya yang perlu untuk menebus miliknya itu. Ayat 27, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia beroleh pulang tanah miliknya. Ayat 28, tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membeli. Yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Penebusan rumah. Ayat 29, apabila seseorang menjual rumah, tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak penebusnya berlaku selama setahun mulai dari hari ini penjualannya. Hak penebus berlaku hanya 1 tahun. Ayat 30, tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Amin. Ayat 31, tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus dan dalam tahun Yobel, rumah itu harus bebas. 32, mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. 33, sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel. Karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel. 34, dan padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Perlakuan terhadap orang miskin. 35, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagaimana orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Amin. Gabriel, Ibu Gabriel, 36. Ya, Bunda. Ada suaraku, Bunda? Ada. Oke, shalom. Imamat 25 ayat 26 ya, Bunda ya? 36 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. 37, janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu, janganlah kau berikan dengan meminta riba. 38, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan
supaya aku menjadi Allahmu. 39. Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. 40. Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang, ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel. Ia harus bekerja padamu. Amin. 41. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya. Karena mereka itu hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara mereka lah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. 45. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya, dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negerimu. Orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Amin. 46. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu, yang kemudian supaya diwarisi sebagai milikmu. Harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya, tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Apabila seorang asing atau orang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah itu ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia tidak mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya. Bersama-sama dengan si pembelinya, ia harus membuat perhitungan mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel, dan harga penjual dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Amin. Amin. Shalom Ibu Sinta, mau ikut baca Ya. di Imamat Ikut 25? ya. Ya. Imamat 25 ya, ayat 51. 51. Ya, sampai Jika 55 ya. tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu. 52. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut jumlah tahun itu, ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikian ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama-sama anak-anaknya. Karena pada kula orang Israel ia menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Makasih. Imamat 26 ayat 1 berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Jika batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. 2. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. 3. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya,
maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga pohon itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. 5. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai pada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Amin. Ayat 6. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak melintas negerimu. 7. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 8. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 9. Dan aku akan baling kamu, dan akan kamu beranak cucu, serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku denganmu. 10. Kamu masih akan hasil pada panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Amin. Yang 11, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. 12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. 13, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku akan mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Tutup ayat 14. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan aku dan tidak melakukan segala perintah itu. 15. Jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku. Amin. Ayat 16, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batu kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. 17, aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Ayat 18, dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu, dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Ayat 20, maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Amin. 21. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang air yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. 25, dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu,
maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Amin. 26. Jika aku memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. 27. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku. 28. Maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. 29. Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan. 30. Dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala kepedupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Amin. Ayat 31, kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan, dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Ayat 22, aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Ayat 33, tetapi kamu akan kurusakkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunuskan pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Ayat 34, pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya lah tahun-tahun sabatnya. Selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu, pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya, dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang sebelum didapatnya. Ayat 35, selama ketandusannya, tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kamu masih diam di situ. Amin. 36. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiup angin pun akan mengejar mereka. Dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah. Sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. 37. Dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sungguh pun yang mengejar tidak ada. Dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. 38. Dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. 39. Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka. Dan karena kesalahan nenek moyang mereka juga, mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyangnya. 40. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku. Amin. Bu Gabriel. Imamat 26 ayat 41. Sekian firman Tuhan. Aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah duduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka. 42. Maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. 43. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus. Oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, dan
tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku dan mati karena muak mendengarkan ketetapanku. 44. Namun demikian apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allah. 5. Untuk keselamatan mereka aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka, akulah Tuhan. Amin. 46. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara Dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. 20 Imamat 27 membayar nazar. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka apabila seorang mengucapkan nasyar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu. Maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 shikal perak ditimbang menurut shikal kudus. 4. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 shikal. Amin. Ayat 5. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 shikal dan bagi perempuan 10 shikal. Jikalau ia mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 5 shikal perak dan bagi perempuan 3 shikal perak. Jikalau itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, jikalau ia mengenai laki-laki, maka nilai itu harus 15 shikal dan bagi perempuan 10 shikal. Tetapi jikalau orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang bernasarkannya itu kepada imam. Dan imam harus menilainya sesuai dengan kemampuan orang yang bernasar itu. Imam harus menentukan nilainya. Jikalau itu termasuk hewan yang boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka apapun pada hewan itu yang dipersembahkan, orang itu kepada Tuhan haruslah kudus. Amin. Ibu Sinta, Ya, ayat 10. ya. Ayat 10, janganlah ia menggantikannya dan janganlah ia menukarkan yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jikalau ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan yang lain, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus. Ayat 11. Jika itu barang seekor dari antara hewan haram yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka hewan itu haruslah dihadapkan kepada imam. Dan imam itu harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya, dan seperti penilaian imam demikianlah jadinya. Dan jikalau orang itu mau menebus juga haruslah menambahkan 1/5 kepada nilai itu. Apabila seorang menguduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi Tuhan, maka imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya, dan seperti nilai yang ditetapkan imam demikianlah harus dipegang teguh. 15. Tetapi jikalau orang yang menguduskan itu mau menebus rumahnya,
maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan rumah itu menjadi kepunyaannya pula. 16. Jikalau seorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, maka nilainya haruslah sesuai dengan taburannya, yakni sehomer taburan benih jelai berharga 50 sikal perak. 17. Jikalau ia menguduskan ladangnya mulai dari tahun Yobel, maka nilainya haruslah dipegang teguh. 18. Tetapi jikalau ia menguduskan ladangnya sesuai tahun Yobel, maka imam harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel, dan harga itu harus dikurangkan dari nilainya. 19. Dan jikalau orang yang menguduskannya benar-benar mau menebus ladang itu, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan ladang itu tetap dimilikinya. Amin. Ayat 20. Tetapi jika ia tidak menebus ladang itu, malahan itu telah dijualnya kepada orang lain, maka tidak dapat ditebus lagi. 21. Tetapi pada waktu bebas dalam tahun Yobel, ladang itu haruslah kudus bagi Tuhan, sama seperti ladang yang dikhususkan bagi Tuhan. Imamlah yang harus memilikinya. 22. Dan jikalau ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya dan yang tidak termasuk ladang miliknya, 10. Maka imam harus menghitunginya harga nilainya sampai pada tahun Yobel, dan orang itu haruslah mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. 24. Dalam tahun Yobel, ladang itu harus dipulangkan kepada orang yang menjualnya kepadanya, yakni kepada orang yang mula memiliki tanah itu. Amin. Bu Tika di-unmute. Di-unmute, Bu. Ya, sorry. Ayat 25, dan segala nilai harus menurut sikal kudus. Sikal itu harus di 20 kira baratnya. 26, akan tetapi anak sulungnya yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan dari antara hewan, dan tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba, itu milik Tuhan. 27. Tetapi jikalau itu dari antara hewan yang haram, maka haruslah orang menebusnya menurut nilainya dengan menambah 1/5, dan jikalau jika ditebus, haruslah dijual menurut nilainya. 28. Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia atau hewan, maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. 29. Seperti orang yang dikhususkan yang harus ditumpas di antara manusia, dan tidak boleh ditebus, pastilah ia dihukum mati. 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Amin. Amin. Ayat 31. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. 32. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. 33. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. 34. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel.
Amin. Baik ibu-ibu, kita bersatu dulu sejenak ya. Baik ibu-ibu, kita sudah baca 3 pasal ya. Jadi memang Imamat 25 itu mengenai tahun Sabat.
tahun Yobel, dan di sini menekankan bahwa tanah dan harta itu sesungguhnya adalah milik Tuhan ya. Lalu 26 ini berbicara mengenai berkat ya. Jadi berkat atas ketaatan dan kutuk atas ketidaktaatan. Kita bisa baca di sana ada janji tentang kelimpahan ya. Kalau di situ kelimpahan panen. Lalu yang pasal 27 itu mengenai nazar atau janji khusus ya. Jadi bisa kita lihat apa yang terjadi jika tidak ada keseriusan dalam menepati janji, termasuk juga persembahan ya yang dikhususkan menjadi milik Tuhan. Baik, silakan ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang ada rema boleh di-sharingkan, monggo. Shalom Bu Joli. Shalom Ibu Martence, silakan Ibu. Ya, senang sekali temu di tahun baru Bu, bersama ibu-ibu semua. Ini baru sempat bergabung. Ya, ibu-ibu, ya, saya sangat bersyukur karena hari ini firman ini juga sangat memberkati saya. Kalau kita tadi selintas yang Ibu Joli sudah sampaikan dari pasal 25 hingga 27 tadi kita berbicara tentang aturan tanah, tahun Sabat, sampai pada pembayaran nasar. Namun kita bisa melihat lebih dalam ada satu pesan utama yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita sebagai umatnya, yaitu pilihan antara berkat atau kutuk. Jadi ibu-ibu, rema yang diberikan kepada kita yaitu yang pertama itu hidup hanya berdasar pada berkat Tuhan. Karena dalam pasal 25 Tuhan memperkenalkan konsep tahun Sabat dan tahun Yobel itu sederhana. Jadi Tuhan mau kita sebagai umatnya tahu kapan kita harus bekerja dan kapan kita harus berhenti untuk kita percaya pada pemeliharaan Tuhan. Seringkali kita ibu-ibu, kita seringkali berkat seringkali datang bukan karena kita bekerja dengan giat, bekerja tanpa henti sampai melupakan Tuhan, melainkan saat kita berani untuk beristirahat dan membiarkan Tuhan bekerja bagi kita, dan berkat Tuhan itu mengalir kepada kita. Kadangkala kan kita berpikir ini karena hasil usaha saya, ini karena hasil kerja saya, padahal coba kita mengambil waktu, kita beristirahat dan kita melihat bagaimana karya Tuhan yang Ia kerjakan dalam hidup kita. Berkat itu mengalir ketika kita tidak serakah dan kita mengakui bahwa semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan dan bukan milik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ibu-ibu komitmen dalam memberi yang terbaik, memberi nasar dalam Imamat 27 tadi ya ibu-ibu. Ketika kita memberi yang terbaik, kita sebagai bentuk rasa syukur kita bahwa berkat itu juga datangnya dari Tuhan, dan kita juga memberi dengan ketulusan, dengan sukarela, bahwa ini adalah yang terbaik yang kita dapat dari Tuhan, dan hendaklah kita beri itu juga dengan baik ya. Itu dua hal ibu-ibu yang dapat saya bagikan bagi kita pada malam hari ini, dan saya mau ajak kita untuk mari kita tidak saja mengandalkan kekuatan kita dan melupakan waktu kita untuk Tuhan, karena sepanjang kita bekerja hidup ini, kita seringkali terlalu sibuk untuk
melakukan atau mengandalkan kekuatan kita sehingga kita melupakan waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Ini luar biasa. Firman ini luar biasa malam hari ini, Bu. Terima kasih. Shalom. Shalom, terima kasih Bu Martensia, luar biasa ya. Shalom. Saya tadi catat ya, berkat mengalir ketika kita tidak serakah ya. Nah itu perlu dicatat tuh, ketika kita tidak serakah dan menyadari tidak mengandalkan kekuatan manusia kita, bahwa kita berpikir wah aku udah kerja keras gitu ya Bu Martensia ya, ini semua ini karena aku kerja keras. Nah kita lupa bahwa sebenarnya segala sesuatu itu adalah milik Tuhan gitu ya. Terus saya juga mencatat bahwa memberi itu dengan ketulusan ya. Sekali lagi menyadari bahwa apapun yang kita miliki, termasuk juga harta, uang ya, yang kita miliki itu sebenarnya adalah milik Tuhan ya. Dan saya percaya ya bahwa berkat kita itu bisa mengalir karena apa? Gitu ya. Karena itu tadi satu, kita ini orang yang sudah tahu kebenaran ya. Kita menyadari bahwa berkat yang Tuhan percayakan sama kita ya itu karena apa? Kita juga punya hubungan yang baik dengan dia dan kita menyadari bahwa kita itu 0% dan dia 100%. Dan yang paling penting bahwa kita ini adalah pengelola ya, pengelola daripada apa yang dititipkan oleh Tuhan. Nah, kembali lagi tadi, jangan serakah ya. Itu. Jangan serakah alias maruk. Itu. Dan yang paling penting tadi satu lagi saya catat Bu Martense. Kadang-kadang kita itu harus istirahat ya. Ada waktunya bekerja, terus ada waktunya kita harus berhenti gitu ya. Itu tuh luar biasa gitu ya. Jadi jangan nonstop terus kerja, pada akhirnya kita teler sendiri, terus nggak menikmati berkat Tuhan. Baik, terima kasih ya Bu Martense, luar biasa untuk remanya. Baik, ibu-ibu lain silakan sambung mungkin Bu Mensi, Bu Eti, Bu Dewi, Carla, Herlina, Gabriel, monggo. Adakah berkat-berkat lain yang luar biasa? Iya. Ya, Bu Gabriel, monggo. Oh ya. Iya, Bu. Ya, saya Ibu siapa tadi yang sampaikan itu dari hasil-hasil jeripaya kita. Ya benar, memang sebetulnya itu kita tidak bisa mengharapkan kekuatan kita sendiri, tidak bisa mengharapkan kehebatan kita sendiri. Kenapa? Karena tanpa Tuhan itu bekerja, tanpa Tuhan itu menopang, tanpa Tuhan itu menolong kita, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa mengalami apa-apa. Segala sesuatu pun kita yang memang benar-benar nggak bisa. Kenapa saya bilang seperti begitu? Selama ini udah beberapa bulan ya suami nggak kerja. Kenapa dia tuh di Pekanbaru? Karena nggak ada yang antar jemput anak-anak. Nah, dia bilang kayak gini, Bunda. Loh, nanti kalau aku ke Pekanbaru, aku nggak kerja, kita makan apa? Anak-anak makan apa? Seperti itu. Pasti ada kekhawatiran, kecemasan kan, Bunda? Ya, aku jawab sama dia. Kalau Bapak percaya sama Tuhan, pasti segala sesuatunya itu Tuhan akan cukupkan apa yang kita butuhkan. Ya, puji Tuhan selama dia berapa bulan di sini ya Bunda, ada mau masuk 3 bulan lah. Dia nggak ada kerja. Dia nggak pernah kerja selama dia sampai di sini. Kerjanya aja antar jemput anak sekolah. Dan bantu aku di rumah aja. Karena sementara berapa bulan kemarin itu aku nggak bisa ini ngapa-ngapain karena operasi kemarin. Jadi itu aja kerjanya itu antar anak sekolah, jemput, ya bantu aku di rumah beres-beres gitu. Kalau memang kita itu benar-benar di dalam Tuhan, benar-benar kita mengasihi Tuhan, mengharap kepada Tuhan, tidak mengharapkan manusia, ya segala sesuatunya itu Tuhan cukup. Nah itu yang saya percayakan dan yang saya yakinkan selama saya masih ada waktu kesempatan yang diberikan Tuhan. Dalam doaku selalu aku bilang, aku hanya punya Tuhan. Aku tidak punya yang lain. Aku
berharap Tuhanku yang menjadi donatur kami di tempat ini. Walaupun suami saya tidak kerja, walaupun suami saya tidak ngapa-ngapain, tetapi aku percaya Tuhan tidak membiarkan anak-anak di sini tidak makan. Tuhan tidak membiarkan anak-anak di tempat ini tidak tercukupkan kebutuhan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Maupun di rumah, maupun di sekolah, apapun itu Tuhan tidak pernah membiarkan. Itu saja harapan saya. Tapi puji Tuhan Bunda, dari awal suami di sini sampai saat ini suami masih ada di sini. Kita tidak pernah berkekurangan suatu apapun. Malah rezeki kita berlimpah. Rezeki kita itu ya puji Tuhan, bukan berarti kita sombong ya Bunda. Yang penting selama suami pun juga di sini Bunda, ya saya benar-benar terharu juga. Ya Tuhan, ini memang benar-benar kasih Tuhan ya. Ini memang benar-benar Tuhan mengasihi kami. Karena suami benar-benar merasa khawatir, bimbang dia. Sedangkan saja aku di Dumai kerja, masih ada kekurangan kita, masih ada ini, masih ada itu. Ya, di mana-mana ada kekurangan, ku bilang, di mana-mana ku jawab sama dia itu. Di mana-mana ada kekurangan. Gak ada yang cukup sempurna. Tetapi kalau kita yakin dan percaya, Tuhan itu tidak membiarkan kita tidak makan, anak-anak ini tidak makan. Jangan berharap yang melebihi. Yang penting anak-anak di sini cukup untuk 3 hari dan cukup untuk keperluan sehari-hari. Itu aja yang kita harapkan. Dan itulah yang saya rasakan, yang saya alami selama ini dari awal suami di sini sampai operasi kemarin sampai saat ini. Ya, mujizat Tuhan itu sungguh luar biasa Bunda. Ya, walaupun kami hanya dari dunia TikTok, ya Bunda ya, mohon maaf ya Bunda, saya itu selalu itu naik komalan TikTok. Jadi dari situlah kami mendapat berkah-berkah itu. Sampai sampai saya pas ada di komalan orang itu, sampai saya meneteskan air mata. Terharu sekali Bunda. Kok bisa ya terjadi sampai bukan bukan membanggakan ataupun gimana. Sampai kami dapat di saat itu Bunda 28K. Saweran dari TikTok itu. Jadi itu aku jadikan uang di luar, yang penting di luar yang sudah ada di dalamnya itu 28K. Jadi aku cairkan waktu itu 2 juta lebih, 2.600.000. Jadi aku memang waktu itu saya terharu karena udah menipis juga kebutuhan di sini Bunda. Udah nggak ada harapan gitu ya, nggak ada beras, nggak ada yang lain. Yang penting udah nggak ada lagi. Jadi disitulah aku naik komalan itu, aku hanya berdoa, Tuhan, percaya hanya padamu. Jadi di saat itu ada orang baik datang melemparkan itu 20K, 28K. Dan itulah yang kucairkan, jadikanlah kebutuhan anak-anak di tempat itu, beras, beli kebutuhan mereka, kan pas itu hari Natal. Jadi beli baju mereka walaupun yang murah-murah, ya bisa aku ini kan. Jadi itulah yang saya rasakan. Makanya ya kita itu tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita itu tidak bisa mengandalkan kehebatan kita, karena apa yang kita miliki itu, apa yang Tuhan berikan itu bukan karena kekuatan hebatnya kita, karena kepintaran kita, bukan. Ya betul, itu sebenarnya itu karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, itulah yang saya alami ini, yang saya rasakan. Memang benar-benar saya terharu. Dan beberapa hari yang lalu juga kami live sendiri. Live kami diteguhkan Bunda. Gak bisa di-gift, gak bisa nerima gift. Dan diteguhkan itu berturut-turut 1 bulan berturut-turut 3 bulan. Tiba-tiba ada orang luar, nah, dia perempuan, dia naik dia masuk komalan saya. Aku nyanyi-nyanyi lagu rohani. Katanya, kakak nggak bisa di-gift ya? Aku bilang nggak bisa, Cece. Soalnya kami itu udah diteguhkan giftnya, nggak bisa di-gift gitu. Oh iya ya, boleh aku naik komalan? Biasanya kami nggak bisa Bunda kalau kami sedang ini, karena namanya kan akun panti asuhan gitu. Ya, karena dia minta boleh aku naik, ya aku naikkanlah dia. Aku bilang nggak apa-apa, naiklah Cek. Nggak apa-apa.
Terus dia cerita, kami nyanyi-nyanyi, katanya aku parfum ya, aku lagi kerja juga, sambil kerja ya, aku parfum di sini. Iya nggak apa-apa lah, aku bilang kayak gitu. Terus anak-anak masih ada anak yang belum masuk sekolah, udah pulang sekolah itu jam 10 udah pulang anak-anak itu yang kelas 1, mereka itu di belakangku, kami nyanyi-nyanyi gitu. Terus ditanyain, adik-adik mau nggak sih es krim? Ya ditanyain sama adik-adik itu, terus adik-adik itu bilang, mau bunda, katanya kayak gitu. Nah berapa orang anak-anak di situ? Aku bilang udah baru, tinggal berapa ya? Tinggal 10 orang lagi, aku bilang. Oh iya, semuanya udah sekolah. Iya, ini pun sekolah di belakangku udah sekolah mereka, cuman mereka udah pulang karena udah jam 10 kelas 1 udah pulang jam segini. Nah, kakak itu masuknya jam 11. Ya. Lama kelamaan aku sedang nyanyi-nyanyi bersama anak-anak. Nah, apa ditanyain apa aja kebutuhan yang nggak ada di rumah, katanya kayak gitu. Dia tanya ke aku. Nah, aku ini ke dia, cek kalau ditanya semuanya nggak ada di rumah ini, beras tinggal tinggal 1 karung, terus yang lain-lainnya udah nggak ada lagi. Iya ya iya. Biasanya aku kalau berbagi itu harus langsung belanja baru aku kasih duitnya gitu. Nah hatiku pun juga kayak gini, benar nggak sih? Takutnya nanti aku udah belanja, duitnya nggak ada kan bikin malu nanti sama ini sama tokonya kan. Jadi ya udah aku kayak gini aja lah. Tuhan pasti tahu apa yang apa Tuhan ini jalan yang berikan ya melalui kakak inilah sama kami. Karena memang benar-benar juga kebutuhan kami sudah nggak ada lagi. Udah beras tinggal 1, yang 1 itu. Terus telur ini habis. Ya, dia lanjut bicara, ya gimana lah Bunda kalau boleh, ada enggak sih Alfamart terdekat di situ? Ada, aku bilang seberang jalan kami ada. Ya udah, begini aja, mana nomor rekeningnya? Nanti Bunda belanja di Alfamart, aku yang transfer uangnya. Nah, aku pun juga bimbang, suamiku pun juga bimbang. Aku bilang kayak gini sama suamiku, tahu saya bimbang. Tuhan itu maha tahu dan maha adil. Gak mungkin dia suruh kita ke Alfarma kalau dia itu nggak benar-benar mau kasih, ya kan Bunda? Nah, percayalah. Itu di saat suruh udah sampai, singkat cerita kami udah sampai di sana. Kami tanya ke dia, Cece, kami ambil apa aja. Takutnya juga nanti kan tidak cukup uangnya atau gimana-gimana kan. Jadi kami tanya juga ke dia. Nah dia bilang kayak gini, apa aja kebutuhan kalian di sana, kalian ambil aja. Saat itu kami sambil live di situ Bunda. Sambil live kami tuh bawa HP ke dalam hatiku menangis. Kenapa? Tuhan benar-benar ajaib ya. Tuhan sungguh luar biasa. Kok bisa ada tanpa kita sadari, tanpa kita tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita butuhkan itu tidak mestinya Tuhan bilang ini. Tetapi Tuhan itu apa ya? Tetap Tuhan itu ada bagi kita. Apapun yang kita miliki, apa yang tak pernah kita lihat, apa yang tak pernah kita dengar, apa yang tak pernah kita tahu, rencana Tuhan itu, ya Tuhan sediakan. Ya puji Tuhan kami sampai ke Alfarma ambil yang penting kebutuhan sesuai kebutuhan. Di situ dibayarnya 1.500.000. Nah, di situ gak ada telur, gak ada es krim, ada es krimnya tapi terlalu mahal. Bilang, C ini terlalu mahal, gak usah di sini lah, C dibuat aja. Karena es krimnya karena dia udah janji sama anak-anak, aku belikan es krim. Karena es krim di situ ada 15, ada 25. Tapi bilang ada yang biasanya kami beli itu Bunda Cece itu dijual di toko sana cuma 5.000 aja. Di mana di sana ada. Iya kan juga. Setelah kami belanja itu dibayarnya 100 lah belanja. Sampai kami di rumah. Udah kalian udahlah kalian antar itu barang di rumah. Udah sampai kami di rumah. Ya kami kasih tahu dia cek kami udah sampai di rumah, ini barang-barangnya tadi udah sampai kami di sini. Ya udah aku transfer lagi ya untuk beli telur sama beli es krim anak-anak. Ditambahnya lagi itu 200 di 1.700.000 semua. Ya di situ saya memang benar-benar menangis.
ya menangis karena bahagia. Ya, Tuhan itu sungguh luar biasa. Wow. Iya. Ya, Tuhan itu Amin. sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Ketika kita Iya. yakin dan percaya Iya. bahwasanya itu tak pernah meninggalkan kita, Tuhan itu tak pernah jauh dari hidup kita. Ketika kita Betul. yakin bahwasanya Tuhan itu ada bagi kita, pasti Betul. mujizatnya itu Iya. ada. Hmm. Kebaikan itu Terima sungguh luar biasa. Baik, terima kasih Bu Gabriel ya, luar biasa ya. Nah itu ibu-ibu ya contoh ya. Tadi kan suaminya katanya nggak ada kerja. Suaminya sebenarnya kerja, dia antar jemput anak. Ya, siapa yang bisa diandalin coba? Kalau orang lain bayar duit lagi, kalau nggak suami sendiri akhirnya yang mengantar jemput anak ya. Nah memang saya menyadari ya, mungkin karena mengalami juga bahwa di dalam kepasrahan kita, di dalam keberserahan kita kepada Tuhan, sebenarnya disitulah Tuhan itu mencurahkan ya berkatnya. Berkat itu bukan hanya mengenai uang saja, tetapi berkat itu bisa memberi kita kekuatan, bisa memberi kita ketenangan, bisa memberi Amin. kita kedamaian, ya Amin. di Amin. situ. Jadi tadi luar Amin. biasa Bu Gabriel ya, bahwa Bu Gabriel itu saya juga salut ya, karena Bu Gabriel kan istilahnya dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola 10 anak di panti. Ya, sementara Bu Gabriel dan suami tidak punya penghasilan. Dan Tuhan itu pasti melihat ya, pasti melihat, dia bisa melihat mana orang-orang yang bisa dipercaya untuk mengelola titipannya. Sehingga dikirimkanlah kayak contoh tadi ya, di live. Bisa-bisanya padahal nggak saling kenal ya, memberi berkat 1.700.000 ketika dikonversi tadi ya untuk barang-barang. Dan saya percaya Bu Gabriel ada saja orang-orang yang mengontak untuk memberkati ya, untuk mencukupkan kebutuhan anak-anak yang ada di panti. Itu luar biasa Bu Gabriel. Terus ya berserah kepada Tuhan. Yang penting kita jauh dari bersungut-sungut. Nah ini pembelajaran untuk kita semua ibu-ibu ya, bahwa Bu Gabriel ini mengelola anak ya, dalam tanda petik ya, titipan Tuhan sebanyak 10 anak. Ya, di dalam tadi dia bilang bersyukur, bahkan berkelimpahan ya, seperti itu, tidak kekurangan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita kadang-kadang hal-hal yang sepele aja kita sudah bersungut-sungut. Ya, lupa bahwa sebenarnya ada orang lain yang mungkin secara masalah hidup lebih rumit daripada kita, tapi kok bisa hidupnya menikmati hidupnya dan menikmati titipan Tuhan, sementara kita bersungut-sungut. Jadi kita belajar dari pengalaman hidup Ibu Gabriel, bagaimana Ibu Gabriel berserah kepada Tuhan ya, dan pada akhirnya Tuhanlah yang mencukupkan. Di dalam ketenangan pasti ada kekuatan. Terima kasih Bu Gabriel ya, atas sharingnya, luar biasa. Ibu Linda mau sharing? Saya ya boleh saya coba Boleh. ini. Saya tuh lain ininya remanya saya dapat. Saya tadi lagi minta sama Tuhan, Tuhan bilang gini, Roh Kudus taruh di hati saya gini. Imamat ini isinya semuanya bahwa harus mengingat bahwa semua milikmu adalah milikku, gitu kan. Jadi saya tuh sampai mengingat ya akan, terutama ya akan diri saya sendiri ya, gitu. Sampai saya bilang, ya benar Tuhan, yang apa ku miliki sekarang ini adalah milikmu. Engkau yang memberikan kepada aku gitu ya. Tapi saya rasa Bu Joli memang ujungnya sama kayak tadi ya, yang seperti Ibu itu bersaksi ya, bahwa itu semuanya kepunyaan Tuhan. Jadi kalau saya lihat ini yang pertama ini yang itu, yang mengenai tanah ya, mengenai penebusan ini, penebusan dari Imamat 12 itu ya, penebusan tanah dan rumah ya. Kalau saya lihat zaman pada waktu itu, wah luar biasa ya, sulit sekali ya. Kenapa dia sulit? Karena memang Tuhan sudah nyatakan bahwa itu adalah milikku, jadi jangan sembarangan gitu ya. Jadi saya tuh putar balikan sekarang ini luar biasa ya. Bagaimana untuk penebusan tanah, penebusan rumah dengan seenak-enaknya, bahkan merampas pun, menerobos sendiri bahwa mengaku bahwa itu adalah miliknya, gampang aja ya.
kalau zaman sekarang ini. Bahkan tidak takut-takutnya untuk membuat istilahnya dua surat gitu ya. Nah, jadi saya lihat di sini eh, sangat ini sekali ya. Kalau pada waktu Tuhan Yesus belum datang, sangat-sangat semuanya itu eh, apa itu mesti di dalam kebenaran yang seutuhnya, di dalam kekudusan. Pokoknya semuanya harus betul-betul di dalam kebenaran Tuhan. Jadi saya juga yang akhirnya tadi kebetulan saya yang ini ya, saya yang membaca ya di ayat Imamat 27 ya tadi terakhir ya. Imamat 27 di sini yang terakhir ada firman yang tertulis itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang-orang Israel. Jadi di perintah-perintah Tuhan itu kan Musa yang sampaikan. Jadi kalau udah ada perintah Tuhan, jadi biasanya kalau zaman dulu jangan sekali-sekali melanggar. Ya, karena nanti apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jadi sekarang ini kita sangat bersyukur ya karena kita tidak menjalankan lagi perintah-perintah Tuhan yang sesulit itu. Tuhan Yesus yang sudah datang sama kita yang menanggung kita ya. Yang dia itu udah rela mati di kayu salib untuk menanggung segala perkara kehidupan kita, sakit penyakit, pergumulan apapun itu. Jadi benar yang tadi juga intinya juga jadi tercakup juga di situ juga mengatakan juga satu, kalau saya lihat di sini satu harus menurut dari perintah Tuhan, harus taat dari perintah Tuhan. Maka disitulah tercurah berkat-berkat yang luar biasa. Apa yang tidak kita pikirkan akan tercurah seperti maaf deh Ibu Joli, Ibu siapa? Aku nggak kurang hafal namanya. Gabriel. Yang terakhir tadi Iya, Ibu Gabriel ya, Ibu Yayasan Panti ya, Asuhan Ibu Gabriel Damai Sejahtera. Iya, Ibu Gabriel luar biasa kesaksiannya. Biarlah apa itu namanya kita boleh mengambil semua sebagai kesaksian dari Ibu Gabriel itu. Dan saya juga pada saat ini sedang belajar dan puji Tuhan, saya belajar itu, saya juga mau mengingatkannya. Kita sering kan ya di hati kita bilang, iya saya mau belajarlah sekarang, iya saya mau menurut. Tapi jangan hanya di mulut, lakukan tindakan. Itu yang nomor satu. Kasih lihat gitu ya, kasih lihat yang nantinya juga akan terlihat buah-buahnya. Betul loh teman-teman. Saya tuh kan ada firman, jangan apa namanya mengandalkan manusia, terkutuklah yang mengandalkan manusia. Itu saya belajar benar-benar teman-teman luar biasa. Belakangan ini yang 2 bulan ini nyata bagi saya gitu. Walaupun yang istilahnya bukannya seperti yang peristiwa yang besar, brilian apa gimana, bukan. Yang kecil pun saya sudah bersyukur karena saya sudah bisa melakukan apa yang diperintahkan manusia. Sebab saya sekarang juga kalau berdoa, Tuhan ini aku tidak mau mengharapkan kepada manusia karena Engkau berjanji, ada firman-Mu yang tertulis ya Tuhan, bahwa jangan mengharapkan, terkutuk. Kalau udah terkutuk, udah yang paling terendah. Udah yang istilahnya, kalau udah terkutuk, boleh dikata lebih baik mati daripada terkutuk. Itulah teman-teman ya, yang akhirnya saya mengatakan, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mati bagi kami. Dan pada saat ini di akhir-akhir sekarang ini, di akhir-akhir zaman ini sudah terbukti Tuhan Yesus akan segera datang. Mari teman-teman kita semuanya lebih lagi berubah, lebih lagi melakukan semua perintah-perintah Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Itu Bu Joli, terima kasih. Amin, terima kasih Bu Linda. Ya memang kita jangan mengandalkan manusia atau mengkultuskan manusia ya. Jangan sampai nanti kita kecewa. Nah, tadi saya catat ini nih. Jadi yang memang kita bersyukur bahwa perjanjian lama itu tidak terjadi di zaman kasih karunia. Tapi ada satu hal yang sama baik di perjanjian lama dan baru, yaitu mengenai ketaatan ya. Ketaatan dari dulu sampai sekarang ini soal ketaatan. Ketika kita taat, maka kita akan merasakan berkat-berkat Tuhan tercurah
ya. Walau kondisinya kita mau kaya, miskin, itu bukan patokan, ya. Berkat Tuhan itu banyak, bukan hanya uang, tapi yang paling penting itu adalah apa? Damai sejahtera di dalam diri kita. Duit banyak, tapi musuh banyak. Milih mana? Lebih baik kita hidup sederhana, tapi dicintai semua orang, kan? Begitu ya. Jadi damai sejahtera ini yang paling penting. Ketaatan itu menimbulkan damai sejahtera bagi kita. Nah, ketika kita tidak taat, apa yang terjadi? Kehancuran. Ya, karena di situ si jahat, si pencuri, si iblis itu memporak-porandakan hidup kita. Makanya bersyukur ibu-ibu kita membaca Alkitab, mengetahui kebenaran Tuhan. Kita mengetahui akhirnya mana dosa dan tidak. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita jatuh ke dalam dosa, ada Roh Kudus yang langsung mengingatkan, yang langsung meminta kita, ayo kau bertobat. Gitu ya. Jadi kita puji Tuhan banget ya. Yang paling penting itu tadi, kita belajar untuk taat, walaupun menjadi taat itu tidaklah segampang memperkatakannya. Tapi kita punya Roh Kudus ya, Tuhan taruh di dalam diri kita masing-masing untuk menjadi polisi ya, ketika kita mereng sedikit untuk kembali lurus. Baik, terima kasih Bu Linda ya. Apakah ada ibu-ibu lain juga yang mau sharing? Kalau tidak ada, nanti akan ditutup Ibu Martense, tapi sebelumnya saya mau kasih pengumuman ya ibu-ibu ya. Akhirnya saya mengumumkan nih dengan resmi. Nanti saya akan kirimkan juga ke ini ya, ke grup dan masing-masing ibu, bahwa mission trip dan healing ke Yogyakarta akan kita lakukan di tanggal 26 sampai 29 Mei ya. Jadi nanti detailnya bisa diinformasikan secara tertulis. Jadi di situ kita akan pastinya ya melakukan kunjungan kasih ke para lansia dan difabel ya. Jadi kaum-kaum difabel itu ya cacat ya kalau ibu-ibu yang tidak paham ya. Terus kuotanya terbatas, memang hanya 14 orang kita batasi. Terus pendaftarannya nanti paling lambat tanggal 31 Maret itu langsung japri saya aja ya. Nanti secara lengkap saya akan informasikan kepada ibu-ibu. Nah, bagi ibu-ibu yang mau terlibat atau mau ikut bersama, silahkan daftar paling lambat 31 Maret ya. Peserta hanya kami batasi 14 orang saja. Seperti itu ya ibu-ibu. Ya, nah kita ngapain? Yang pastinya tadi kunjungan kasih, terus kita akan seperti biasa berkunjung ke gereja, dan untuk ibu-ibu kita juga perlu yang namanya healing ya. Hidup ini harus seimbang ya. Jadi kita akan berjelajah Jogja, Solo, Klaten dan juga sekitarnya ya. Dan yang paling menarik nanti kita akan ada yang namanya seperti Ibu Eti itu, saya sih belum pernah ke Israel ya. Naik boat berhappy-happy gitu ya. Jadi itu kita akan lakukan nanti, ada ya. Jadi akan ada dinner bersama di boat dan karaokean seperti Bu Eti. Kita nggak mau kalah dong sama Bu Eti di Israel, bisa masa kita nggak bisa. Ya, itu ibu-ibu ya sekilas, nanti secara detail akan disampaikan melalui WhatsApp. Ya, jadi ibu-ibu bagi yang mau bertanya bisa langsung japri saja ke saya ya. Jadi nanti ini panitianya nanti saya, Bu Kristi, Bu Sandra dan Ibu Sofi ya. Jadi ada 4 orang kami nanti yang akan handle untuk acara kita ini. Bu Joli mau tanya. Ya. Jadi berarti totalnya 4 hari ya? Iya, jadi yang pasti datang sehari sebelum mulai. Jadi 24, 26 sampai 29 itu kegiatannya sudah mulai jalan. Jadi 26 itu jadi ibu-ibu diharapkan tanggal 25 itu sudah tiba ya, udah tiba, boleh sore ya terserah. Tapi nanti 25 itu sudah ada welcome food, welcome snack, welcome drink ya. Tanggal 25 udah disambut seperti layaknya hotel bintang 10 ya. Mantap gitu. Ya, jadi tanggal 25 ibu-ibu bisa datang, istirahat, ngobrol-ngobrol, udah disambut dengan baik. Di situ saya masak khusus untuk ibu-ibu ayam betutu. Mantap. Ya, biaya Bu, biaya. Nah, biaya. Ya. Oke, jadi biayanya untuk 5 malam 6 hari, biayanya hanya 800.000. Itu sudah termasuk akomodasi, sudah termasuk juga transport kita ya untuk pergi ke lokasi, konsumsi sesuai jadwal, karena nanti ketika ada 1 hari nanti ibu-ibu kita ke Malioboro, ini nanti makan siang makan malam masing-masing karena pasti kita akan mencar
di Malioboro. Ya, kita Ya, nggak bisa ya, ya. kayak anak bebek nanti beriringan di Malioboro karena kan punya selera masing-masing kan. Jadi nanti khusus 1 hari itu mencar, cuma nanti ada titik temu yang kita kasih tahu di situ ketemunya. Setelah ibu-ibu bawa tentengan belanjaan borong Malioboro, ya, itu. Jadi 800.000 itu nanti juga kita tetap ada open donasi ya untuk ibu-ibu yang mau memberkati kunjungan kasih kita ke difabel dan lansia ya. Nanti di situ itu terpisah dari 800. 800 itu biaya hidup kita selama 4 hari ke daerah wisata, transport lokal, termasuk juga makan ya. Karena kita akan sewa bus nanti. Jadi sewa bus itu lumayan gitu ya harganya. Jadi nanti kita akan pisahkan dengan pada saat kita kunjungan kasih, kita akan membawa bingkisan karena sudah kita tanyakan ke tempat lansia yang dibutuhkan apa, sehingga kita pikir itu lebih baik nanti dibuka tersendiri. Ya, nanti saya akan kasih tahu secara detail. Itu sukarela aja bagi ibu-ibu yang tergerak ingin berbagi boleh. Ya, jadi tidak ada kepaksaan. Yang wajib itu yang 800 ini karena itu biaya kita bersama nanti selama 4 hari. Gitu. Mantap. Ya, oke. Biaya tempat include biaya tempat tinggal kan Bu Jo? Iya, termasuk tempat tinggal. Ibu kan tahu Iya. setiap bareng sama kita biayanya nggak ada yang sampai jutaan toh. Bu Eti tuh lihat, emang tempatnya Bu Eti sampai jutaan waktu di Bandung nggak kan? Enggak. Nah, Enggak. Pulang-pulang dapat beras lagi. nah itu. Ya, kita pulang-pulang dapat berkat ya. Ya, Dapat baik Ibu. berkat. Ya. Ya, nanti Aduh. ibu-ibu bagi yang mau daftar bisa japri saya ya, karena 14 orang dan Ya. sebenarnya sudah ada beberapa yang namanya udah masuk gitu ya, yang sudah booking jauh-jauh awal. Jadi saya udah harus segera list ya, paling lambat bulan Maret. Baik, terima Maaf kasih. Bu Joli, Ya. maaf Bu Joli secara lisan aku daftarkan. Oh iya. Baik Bu Lina, aku langsung catat deh. Aku catat Aku sama Bu juga. Eti tadi. Iya, aku Iya catat. Bu Aku Eti. catat. Mantap. Ya, baik. Teman-teman yang lain juga. Oke, Bu Joli, Oke. terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu-Ibu. Kita pungkasi ya hari ini. Bu Martence boleh minta tolong didoakan tutup. Juga nanti doakan juga untuk Ibu Gabriel ya. Luar biasa. Untuk panti asuhannya juga mengenai mission trip kita yang akan dilakukan di bulan Mei nanti. Baik, monggo Ibu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih banyak malam hari ini Kau masih memberi kami kesempatan untuk berbicara, bahkan mendengarkan suara-Mu lewat pemberitaan firman, dan juga kami saling menguatkan lewat sharing di malam hari ini. Bapa dalam surga, kami pada malam hari ini berdoa bagi rencana mission trip yang akan dilaksanakan di bulan Mei mendatang. Segala perencanaan sudah dibuat, semuanya sudah dibicarakan, bahkan disiapkan oleh panitia kecil, Ibu Joli dan teman-teman. Terima kasih banyak Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan, kiranya Tuhan menolong, memberkati sampai pada persiapan-persiapan dari para peserta, bahkan tujuan mengunjungi para lansia. Kiranya Tuhan memberkati supaya kehadiran dari ibu-ibu memberkati ibu-ibu, bahkan orang tua yang ada di para lansia yang akan dikunjungi nanti. Bapa di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami bersama-sama berdoa untuk Ibu Gabriela, bersama-sama dengan suami, di mana Tuhan mempercayakan mereka untuk dapat menjadi orang tua, menjadi ibu sekaligus juga ayah bagi anak-anak yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan mereka, yang saat ini mereka harus rawat, mereka harus didik, dan kiranya Tuhan menolong mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Kiranya Amin. tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu memberkati
Ibu Gabriela bersama-sama dengan suami, serta semua anak-anak panti. Tuhan Allah, kami percaya Tuhan empunya segala seisi bumi ini. Oleh karena Amin. itu, apa yang mereka butuhkan, Allah cukupkan, Allah beri bagi mereka agar dengan penuh rasa syukur mereka dapat menaikkan rasa syukur mereka kepadamu oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka yang mereka boleh rasakan. Bapa, Amin. kehidupan rumah tangga dari Ibu Gabriela dan suami juga kami taruh dalam tangan Tuhan. Bahkan semua ibu-ibu yang malam hari ini, bahkan yang tidak berkesempatan untuk mengambil bagian dalam komunitas perempuan baca Alkitab di malam hari ini, Tuhan berkati kehidupan pribadi serta rumah tangga kami masing-masing. Tuhan menolong kami dalam istirahat malam kami di malam ini. Kiranya Tuhan melindungi kami, Tuhan menjaga kami, dan jikalau Tuhan mengizinkannya, kami boleh bangun di hari yang baru. Kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan. Kami Amin. menyadari cuaca, hujan, angin yang akhir-akhir ini terjadi di beberapa tempat, termasuk di Kupang. Kami berdoa bagi Ibu Joli dan teman-teman yang ada di Bali, bahkan yang ada di Jawa. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, melindungi kami dari cuaca-cuaca ekstrim ini, Bapa. Terima kasih, ini doa kami ya Tuhan, mendengarkan doa kami, menjawab doa kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin.